Judul: Pesugihan Panci Kuah, Perjuangan, Dosa, dan Penyesalan. Apa yang akan kamu lakukan jika kemiskinan membelenggu hidupmu? Apakah kamu rela menukar hati nurani demi tumpukan uang? Kisah Tarmin dan Rositi ini mungkin akan membuatmu berpikir ulang tentang arti sejati dari kekayaan dan kebahagiaan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Sebelum kita mulai cerita ini, mari kita bersholawat bersama agar hati kita tetap tenang dan penuh berkah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran seperti ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, Tarmin dan Rositi hidup dalam keterbatasan. Rumah mereka kecil, berdinding bambu, dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Anak mereka yang masih kecil sering menangis karena kelaparan, sementara Tarmin harus bergelut dengan tanah kering di ladang kecilnya yang tak lagi subur. Rositi mengelus kepala anaknya yang tertidur di pangkuannya. "Min, sampai kapan kita begini?" tanyanya dengan suara serak. Tarmin hanya bisa menghela napas panjang. Hari itu ia pulang dengan tangan kosong setelah seharian mencoba menjual hasil panen yang sedikit. "Aku juga nggak tahu, Ti. Tapi kita harus sabar," jawabnya pelan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tapi ia tak tahu caranya. Malam itu, Tarmin duduk di luar rumah, memandangi bulan purnama yang terang. Ia mendengar suara-suara dari warung kopi di ujung desa. Para petani lain membicarakan tentang seseorang di desa sebelah yang tiba-tiba menjadi kaya raya setelah bertemu seorang dukun. "Konon, ada pesugihan yang bisa bikin kita kaya mendadak," ujar salah satu dari mereka. Tarmin mulai mendengarkan dengan saksama. Keesokan harinya, Tarmin menceritakan apa yang ia dengar kepada Rositi. "Ti, aku dengar ada cara supaya kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Tapi aku nggak tahu apakah ini benar," katanya ragu. Rositi memandang suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa maksudmu, Min? Kita nggak akan melakukan hal yang dilarang, kan?" Tarmin hanya terdiam, lalu berkata, "Aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik, Ti, untuk anak kita." Setelah beberapa hari memikirkannya, Tarmin akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang disebut-sebut itu. Rositi menangis semalaman, mencoba meyakinkan Tarmin untuk tidak pergi, tapi Tarmin sudah bulat tekadnya. "Aku akan melakukannya, Ti. Kalau ini satu-satunya cara, aku harus mencobanya," katanya dengan nada putus asa. Perjalanan menuju desa seberang memakan waktu beberapa jam. Tarmin melewati hutan lebat yang penuh dengan suara burung hantu dan langkah kaki hewan liar. Ia hampir berbalik pulang beberapa kali, tapi bayangan anaknya yang kelaparan membuatnya terus melangkah. Akhirnya, ia sampai di sebuah gubuk tua di tengah hutan. "Kamu datang untuk mencari kekayaan, bukan?" kata suara serak dari dalam gubuk sebelum Tarmin mengetuk pintu. Seorang pria tua dengan jubah hitam muncul di hadapannya. Matanya tajam dan wajahnya penuh keriput. "Kalau kamu mau kaya, ada syaratnya," katanya sambil menyeringai. Tarmin mengangguk, meski tangannya gemetar. Dukun itu mengeluarkan sebuah panci hitam besar dari sudut ruangan. "Pakai ini untuk membuat kuah bakso. Orang akan datang tanpa henti, dan uang akan mengalir. Tapi setiap malam purnama, kamu harus memberikan tumbal," katanya dengan tegas. Tarmin pulang dengan panci itu, merasa cemas sekaligus berharap. Ia menceritakan semuanya kepada Rositi, yang langsung menangis mendengar syaratnya. "Min, ini nggak benar. Aku nggak bisa melakukannya," katanya. Tapi Tarmin sudah memutuskan. "Ti, ini demi masa depan kita. Demi anak kita. Aku akan menanggung semua risikonya," jawabnya dengan suara bergetar. Mereka memulai warung bakso kecil di depan rumah mereka. Awalnya, hanya beberapa tetangga yang datang untuk mencoba. Namun, keajaiban mulai terjadi. Orang-orang memuji rasa kuah bakso mereka yang berbeda dari yang lain. Dalam beberapa minggu, warung itu menjadi sangat ramai. Pelanggan datang dari desa-desa tetangga, bahkan dari kota kecil di dekatnya. Dengan uang yang mulai mengalir,
Tarmin dan Rositi bisa membeli peralatan baru, pakaian bagus, dan bahkan memperbaiki rumah mereka. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa gelisah yang terus menghantui Rositi. Setiap kali ia melihat panci hitam itu, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. "Min, panci ini terasa aneh. Aku nggak nyaman," katanya suatu malam. Tarmin hanya menggeleng. "Jangan pikirkan itu, Ti. Semua ini demi kita." Pada malam purnama pertama, Tarmin dan Rositi menyiapkan tumbal pertama mereka, seekor ayam. Dengan tangan gemetar, mereka melaksanakan ritual seperti yang diajarkan oleh sang dukun. Setelah ritual selesai, panci itu terasa lebih berat, tapi kuah bakso yang dihasilkannya semakin lezat. Pelanggan mereka semakin bertambah banyak, tapi rasa bersalah mulai menghantui Rositi. Bulan demi bulan berlalu, dan permintaan tumbal semakin meningkat. Pada malam purnama ketiga, dukun itu berkata, "Tumbal berikutnya harus manusia." Rositi menangis histeris mendengar permintaan itu. "Min, aku nggak bisa. Ini sudah terlalu jauh," katanya sambil memohon kepada suaminya. Tapi Tarmin hanya menunduk. "Kita nggak punya pilihan, Ti. Kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan hancur," katanya dengan suara berat. Mereka mulai mencari korban. Pilihan pertama mereka adalah seorang pedagang keliling yang sering melewati desa mereka. Malam itu, Rositi hampir tidak sanggup melihat apa yang terjadi. "Ampuni kami, ya Allah," gumamnya sambil menahan air mata. Setelah ritual selesai, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam panci. Rositi merasa seperti ada yang memanggilnya setiap kali ia mendekati panci itu. Suatu malam, Rositi tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. "Min, kita harus berhenti. Aku nggak sanggup hidup seperti ini," katanya sambil menangis. Tarmin mencoba menenangkannya. "Ti, ini semua demi keluarga kita. Demi masa depan anak kita," jawabnya. Tapi dalam hatinya, Tarmin tahu bahwa mereka sudah masuk terlalu dalam. Pada malam purnama yang ke-13, mereka lupa menyiapkan tumbal. Panci hitam itu mulai bergetar sendiri. Suara jeritan dan tangisan memenuhi rumah mereka. "Rositi, apa yang terjadi?" teriak Tarmin panik. Dari dalam panci itu, muncul sosok-sosok menyeramkan, korban-korban tumbal mereka. Sosok-sosok itu mendekati mereka dengan wajah penuh dendam. Tarmin dan Rositi mencoba melarikan diri, tapi setiap pintu dan jendela terkunci rapat. "Kalian tidak bisa lari dari dosa kalian," kata salah satu sosok dengan suara menggelegar. Rositi jatuh terduduk, menangis histeris. "Maafkan kami," teriaknya. Tapi sosok-sosok itu hanya tertawa menyeramkan. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Esok paginya, warga desa menemukan warung itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Tarmin, Rositi, atau panci hitam itu. Namun, tempat itu dipenuhi dengan bau amis yang menyengat. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu warga. Tidak ada yang tahu, tetapi sejak hari itu, tempat itu dianggap angker. Warga menghindari tempat itu. Bahkan di siang hari, beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan hitam yang bergerak di dalam warung itu. Legenda tentang panci hitam itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang percaya bahwa panci itu kini berada di tangan orang lain yang cukup nekat untuk menggunakan kekuatannya. Kisah ini menjadi peringatan bagi banyak orang di desa itu. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang benar, kata seorang tetua desa. Semua yang dimulai dengan dosa hanya akan berakhir dengan kehancuran. Orang-orang mulai hidup dengan lebih sederhana dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. 20 panci hitam itu tidak pernah ditemukan lagi, tapi bayangannya tetap hidup dalam cerita-cerita warga. Mereka yang pernah mendengar kisah Tarmin dan Rositi akan selalu diingatkan untuk menjauhi jalan yang salah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Setelah peristiwa menghilangnya Tarmin dan Rositi, desas-desus tentang warung bakso mereka tidak hanya beredar di desa itu tetapi juga sampai ke desa-desa lain.
Banyak orang penasaran dan nekat mengunjungi lokasi warung tersebut meskipun sudah dianggap angker. Di malam hari, beberapa pengunjung yang mencoba mengintip ke dalam warung melaporkan bahwa mereka melihat bayangan seperti sosok wanita menangis sambil memegang panci hitam. Beberapa orang mendengar suara pelan yang mengatakan, "Ampuni kami." Suara-suara tersebut membuat banyak orang ketakutan, tetapi tidak sedikit juga yang tergoda untuk mencari tahu lebih lanjut. Sebuah kelompok pemuda mencoba masuk ke dalam warung untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Ketika mereka masuk, suasana dingin menyelimuti ruangan. Salah satu dari mereka, Dimas, melihat sebuah panci hitam kecil tergeletak di pojok ruangan. "Ini pasti panci yang mereka gunakan," bisiknya. Namun, saat ia mencoba menyentuh panci itu, tangannya seperti terbakar. Ia menjerit kesakitan. Teman-temannya langsung berlari keluar dari warung, meninggalkan Dimas sendirian. Ketika mereka kembali dengan bantuan warga, Dimas sudah tidak sadarkan diri. Di tangannya terdapat luka bakar yang membentuk pola aneh, mirip simbol lingkaran dengan garis-garis berliku. Peristiwa itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa panci hitam itu membawa kutukan. Para tetua desa meminta agar tidak ada yang mendekati tempat itu lagi. Mereka bahkan melakukan ritual doa bersama untuk memohon perlindungan. Di sisi lain, cerita tentang kekuatan panci hitam itu menarik perhatian orang-orang yang serakah. Seorang pria bernama Jatmiko, yang dikenal sebagai penjudi dan suka berutang, mendengar tentang panci itu dan memutuskan untuk mencarinya. Jatmiko yakin bahwa jika ia bisa mendapatkan panci tersebut, ia akan bisa membayar semua utangnya dan hidup kaya raya. "Aku nggak peduli dengan kutukan atau apapun itu. Semua cuma cerita buat nakut-nakutin," katanya kepada temannya. 29 dengan nekat, Jatmiko masuk ke dalam warung itu pada tengah malam. Ia membawa tas besar dan senter, siap untuk mengambil apapun yang bisa dijual. Tapi begitu ia mengangkat panci hitam itu, suasana di dalam ruangan berubah drastis. 30, lampu senternya tiba-tiba mati. Udara menjadi sangat dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. "Jangan sentuh panci itu." Terdengar suara wanita yang bergema di ruangan. Jatmiko membeku, tapi ia tetap memegang panci tersebut. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekelilingnya, memandang dengan tatapan penuh kebencian. "Kembalikan kami!" teriak salah satu sosok, membuat Jatmiko menjatuhkan pancinya dan berlari keluar dengan napas tersengal-sengal. Jatmiko tidak pernah sama lagi setelah malam itu. Ia sering berbicara sendiri, mengatakan bahwa ia melihat wajah-wajah korban Tarmin dan Rositi setiap kali ia memejamkan mata. Dalam waktu beberapa minggu, ia kehilangan segalanya dan akhirnya ditemukan meninggal dengan luka aneh di lehernya. Peristiwa demi peristiwa membuat warga desa semakin yakin bahwa warung itu harus dihancurkan. Namun, setiap kali mereka mencoba membongkar bangunan tersebut, alat-alat mereka patah atau rusak tanpa alasan yang jelas. Para tetua desa memutuskan untuk memanggil seorang kiai yang dikenal mampu mengatasi hal-hal gaib. Kiai itu datang dengan rombongan, membawa kitab suci dan air doa untuk membersihkan tempat tersebut. Ritual dilakukan selama beberapa hari. Kiai tersebut menceritakan bahwa arwah korban pesugihan Tarmin dan Rositi masih terperangkap di tempat itu, menunggu keadilan atas apa yang terjadi pada mereka. 36, pada hari terakhir ritual, panci hitam itu tiba-tiba muncul di tengah ruangan, meskipun sebelumnya tidak ada yang menemukannya. Kiai itu berusaha untuk menyucikan panci tersebut dengan doa dan air suci. Namun, saat air doa menyentuh panci, suara jeritan keras terdengar dari dalamnya. Panci itu pecah menjadi serpihan kecil, dan hawa dingin yang menyelimuti ruangan perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, warga desa merasa lega. Mereka membongkar warung tersebut dan menggantinya dengan sebuah musola sebagai tanda penghormatan dan permohonan maaf kepada para arwah yang telah menjadi korban. Meskipun tempat itu kini menjadi tempat ibadah, cerita tentang panci hitam dan pesugihan Tarmin dan Rositi tetap hidup di ingatan warga. Generasi demi generasi menceritakan kisah ini sebagai peringatan untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari rezeki. Banyak orang yang datang ke musola itu untuk berdoa, memohon perlindungan agar terhindar dari godaan keserakahan. Di malam tertentu,
Beberapa orang masih mengaku mendengar suara pelan yang berkata, "Ampuni kami."